Kalau ada salah satu partai yang memaksakan untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Pasti koalisi akan bubar. Ada komentar seperti itu, saya juga mengikuti. Yang jelas begini, contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya, saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi. Kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Saya harus turun gunung. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda konon akan diatur yang hanya diinginkan oleh mereka. Segala sesuatu yang terburu-buru umumnya akan berujung tidak bagus. Yang harus dihitung dalam pilpres, finansialnya dihitung bareng-bareng juga tuh. Nah, biasanya kalau soal duit nih gampang pecahnya nih. Dan tadi 1T ini kita selesaikan dulu semua. 1 triliun maksudnya apa tuh? Bukan 1T, bukan yang lain-lain. Jangan yang lain. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Demokrat dan PKS itu belum mendeklarasikan tentang pencapresan Anies secara terbuka kepada publik. Ini tidak boleh kemudian belum deklarasinya Partai Demokrat dan PKS ini diterjemahkan sebagai satu bentuk kengototan atau keinginan. Ya kita udah ngegas ini gitu loh. Jadi tidak benar dan tidak tepat kalau tadi dibilang ngotot. Dengan kata-kata ngotot dan deadlock ini nggak pas gitu ya kan. Koalisi ini kan kolaborasi, bukan saling tekan, saling intimidasi. Yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Kita lihat juga data dan fakta banyak di berbagai survei Anies AHY cukup kuat gitu. Cenderung menang di berbagai survei. Jangan keburu-buru lah, karena bagaimanapun kita perlu melihat kesiapan kita. Tapi kalau mau ngobrol ya ayo. Bang, kapan nih deklarasinya? Kita ini nggak sabar gitu. Nunggu koalisi perubahan ini segera deklarasi. Banyak sekali dorongan agar koalisi perubahan segera dideklarasikan. Kita ingin memberikan jawaban yang lip service atau jawaban yang penuh dengan kejujuran hati. Kalau memberikan jawaban yang lip service, berbeda. Kenapa memangnya? Nah, tanggal 10 November itu keinginannya teman-teman Nasdem. Karena ada harapan besar rakyat di sini. Nah, itu yang kami perjuangkan. Harapan rakyat agar koalisi perubahan segera dideklarasikan. Ya, kalau kami mungkin bisa Anies AHY misalnya gitu, ya kan? Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Jangan ngikut ke figur lagi, identitas lagi, nggak ada. Jangan sampai yang terjadi nanti karya gagasannya nggak ada, cuma figur. Jangan sampai figur. AHY nanti akan menjadi wakilnya Anies, nggak ada jaminannya. Kenapa? Karena banyak yang harus dihitung. Yang harus dihitung dalam pilpres, finansialnya dihitung bareng-bareng juga tuh. Nah, biasanya kalau soal duit nih gampang pecahnya nih. Partai Demokrat berharap Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi bakal calon atau cawapres dari Anies Baswedan dan dideklarasikan koalisi perubahan, yaitu PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sementara Waketum Nasdem, Ahmad Ali, tidak ada pemaksaan. Kalau ada salah satu partai yang memaksakan untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Ada komentar seperti itu, saya juga mengikuti. Yang jelas begini, contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya, saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kita berharap bahwa koalisi perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara. Tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini. Kata Ali saat dihubungi
Pada Selasa 10 Januari 2023, Ali mengungkapkan Nasdem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi. Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presidennya misalnya, dan itu menjadi suatu aturan, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu, Anies belum membicarakan itu, lanjutnya Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama. Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini. Tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan. Tidak ada orang yang memaksakan keinginannya. Jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama, ujarnya. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Menurutnya yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Kita berkoalisi 3 partai. Nasdem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres, dia bukan kader Nasdem dan tidak pernah menasdemkan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan AHR, Demokrat menawarkan AHY. Nah, kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya Nasdem gimana? Kami sudahlah, kita tidak bicara Nasdem dapat apa. Yang penting kita mau mengajukan capres ini. Kan dengan pertimbangan harus menang, ucapnya. Meski begitu, Ali menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Namun menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya, itu namanya mengunci kan? Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan alias bubar, ungkap dia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjawab Nasdem yang memprediksi koalisi bubar jika Demokrat memaksakan dirinya menjadi cawapres Anies Baswedan. AHY menjawab pernyataan Nasdem tersebut. Seusai konferensi pers awal tahun di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Kamis 12 Januari 2023, AHY melakoni sesi tanya jawab dan salah satu pertanyaannya yakni komentar Waketum Nasdem soal prediksi koalisi bubar andai Demokrat memaksakan AHY cawapres Anies. AHY mengikuti komentar Ahmad Ali tersebut. Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan diri, ujar AHY. AHY kemudian mencontohkan sikap memaksakan. Menurut AHY, menolak seseorang tanpa alasan yang jelas juga sikap memaksa. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya, saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A, ujar AHY. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A, sama-sama memaksa, imbu AHY. AHY menyebut Demokrat sepakat tidak bersikap demikian. Demokrat, kata AHY, mengacu kepada konsensus. Pria yang sempat berkarir di militer ini mempunyai harapan andai Demokrat, Nasdem, dan PKS jadi bekerja sama dalam bingkai koalisi perubahan. AHY menginginkan harapan masyarakat benar-benar bisa diwujudkan lewat koalisi yang tengah diupayakan ini. Kita ingin kalau koalisi ini mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah lebih baik tentunya, dan melalui koalisi ini mudah-mudahan terbuka jalan itu, ujar AHY. AHY juga setuju perubahan ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan. AHY menegaskan capres dan cawapres yang diputuskan haruslah mempunyai peluang kemenangan yang besar.
Tidak boleh memang saling memaksakan, tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang benar-benar merepresentasikan gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus, ujar AHY. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Syarif berharap pendeklarasian koalisi dan capres-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023. Bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya, kata Syarif pada Selasa 10 Januari 2023. Syarif berharap akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem dalam bulan Februari. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres. Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan dengan paket capres-cawapres, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Syarif berharap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bisa menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari koalisi perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Enggak disampaikan di tim kecil, ini kan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu, AHY capres Anies, mudah-mudahan ya, pungkasnya.